Okay, this is the crazy thing. I have never seen anything like this in my entire life, and I lived in Florida my entire life. This is terrible. Uang, inovasi, dan dominasi militer. Ketika memikirkan unsur-unsur itu, negara yang paling sering muncul dalam benak banyak orang adalah Amerika Serikat. Izinkan saya menyampaikan sebuah pernyataan. Amerika Serikat kerap dipandang sebagai bangsa terkuat di planet ini. Tetapi saat kita menimbang posisi Amerika serta kemungkinan ancaman peristiwa-peristiwa akhir zaman yang terasa semakin mendekat, timbul sebuah pertanyaan penting. Di manakah letak Amerika Serikat dalam alur nubuat Alkitab? Pertanyaan tersebut kini menjadi pusat perhatian dalam berbagai perbincangan mengenai eskatologi. Ada kesan bahwa sesuatu yang besar tengah berlangsung di Amerika, sesuatu yang mungkin sanggup menggeser keseimbangan global dengan cara yang sebelumnya sulit dibayangkan. Dampaknya terasa mencengangkan, seakan-akan pesan nubuat kuno memperoleh gema baru, menandakan penggenapan yang menggugah di jantung negara adidaya itu. Dengan anggaran pertahanan yang melebihi gabungan sejumlah negara besar lainnya, Amerika Serikat tetap berdiri sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Kapabilitas militernya sering disebut sebagai yang paling unggul dalam sejarah modern. Namun, dalam sudut pandang penafsiran nubuat Alkitab, sebagian orang beranggapan bahwa kita mungkin sedang menyaksikan isyarat yang meresahkan, gambaran nubuat yang berbicara tentang potensi kemunduran Amerika. Polarisasi politik kian tajam, dengan figur-figur seperti Donald Trump berada di tengah pusaran perdebatan. Di sisi lain, beberapa warga Amerika menyoroti fenomena langit kemerahan yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pertanda menakutkan mengenai masa depan. Maka, apa makna semua ini? Apakah kita sungguh berada di ambang realitas yang tampak apokaliptik? Mari menelaah narasi nubuat yang sering dikaitkan dengan Amerika, serta mengkaji kegelisahan tentang arah takdir yang seolah terbentang di depan mata. Banyak orang menyuarakan kecemasan bahwa akhir zaman mungkin semakin dekat, terutama ketika mengamati perkembangan terbaru di Amerika Serikat. Namun, apakah rasa takut itu sepenuhnya beralasan? Apakah kedatangan Kristus benar-benar sudah di ambang pintu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut direnungkan oleh kalangan beriman maupun mereka yang bersikap skeptis. Hampir semua orang pada tingkat tertentu berbagi kegundahan tentang masa depan dunia. Alkitab menyatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 19 bahwa akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi, termasuk gambaran darah, api dan asap sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia. Ayat itu sering dipahami sebagai petunjuk bahwa fenomena alam dapat dimaknai lebih dari sekedar peristiwa visual biasa. Sebagai contoh, langit merah yang pernah terlihat di San Francisco dan wilayah pantai barat Amerika dikaitkan dengan asap kebakaran hutan yang menyaring cahaya matahari. Banyak penduduk menggambarkan suasana pagi itu seperti adegan hari kiamat. Meski demikian, sebagian orang meyakini mungkin masih ada tanda-tanda lain yang lebih mengejutkan di masa depan. Dalam Matius 24, kedatangan Yesus dibandingkan dengan zaman Nuh, ketika banyak orang tetap menjalani rutinitas tanpa menyadari bencana yang mendekat. Pesannya jelas, berjaga-jagalah dan tetap berdoa. Dalam Matius 24 ayat 6-7 juga disebutkan tentang perang, kabar perang, kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat-ayat tersebut memberi gambaran mengenai tantangan yang mungkin dihadapi umat manusia, sekaligus ajakan untuk bersiap secara rohani dan mental. Pertanyaannya sederhana tetapi mendalam, apakah kamu telah siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi? Dunia kita bisa saja mengalami lebih banyak krisis, pergolakan, konflik dan bencana alam di masa yang akan datang. Sebuah ramalan kuno kian tampak terang, memunculkan tanda tanya bagi mereka yang beriman maupun yang skeptis, saat hal itu seolah tersingkap di Amerika Serikat. Kita akan segera mengurai detail dari ramalan ini, namun sebelumnya perlu dipahami alasan mengapa dinamika tersebut muncul di Amerika dan bagaimana pengaruhnya terhadap tatanan global. Dalam konteks dunia modern, terlihat jelas bahwa Amerika menempati posisi sentral di arena internasional sebagai kekuatan adidaya. Negara ini menebarkan dampak luas ke berbagai kawasan, dan keadaan itu tidak terjadi secara kebetulan. Kini, Amerika Serikat dikenal memiliki kapasitas ekonomi serta militer yang sangat kuat dan diakui di tingkat dunia. Tetapi, dari manakah semua ini berawal? Laju kebangkitan Amerika menuju status unggul mulai menonjol pada masa Perang Dunia II.
Konflik tersebut menjadi momentum penting yang membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk tampil sebagai adidaya global, terutama setelah penggunaan persenjataan nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Terobosan dalam teknologi nuklir memberi kelebihan strategis yang signifikan, memungkinkan negara itu memimpin dalam dominasi militer dan ekonomi. Sejak era tersebut, Amerika Serikat memegang peran krusial dalam kepemimpinan global, memengaruhi arah kebijakan internasional, serta menjaga keseimbangan kekuatan yang terus membentuk dunia hingga kini. Tidak sedikit pihak mengakui kepemimpinan Amerika di panggung dunia, termasuk Jerman, Jepang, dan Rusia yang memandangnya sebagai aktor utama geopolitik. Pengaruh Amerika dalam sektor ekonomi dan pertahanan selama bertahun-tahun nyaris tak tertandingi. Meski demikian, muncul persepsi yang menggelisahkan bahwa situasi mulai bergeser bagi negara yang lama disegani ini. Banyak kalangan menilai adanya persoalan mendasar dalam sistem politik di Washington DC. Sejumlah legislator bahkan mengemukakan gagasan bahwa perubahan terhadap konstitusi Amerika Serikat dapat menjadi salah satu solusi untuk meredakan berbagai masalah tersebut. Para pengamat yang peduli mencatat dengan keprihatinan adanya penurunan bertahap dalam posisi internasional Amerika Serikat. Walaupun berlangsung perlahan, kecenderungan ini dianggap nyata dan terus berkembang, mengejutkan banyak pihak di berbagai belahan dunia. Kemunduran Amerika Serikat belakangan dikaitkan dengan beragam faktor, termasuk tekanan ekonomi yang berat. Negara itu menghadapi beban utang global yang besar, disertai tantangan inflasi dan isu-isu mendesak lainnya. Kondisi tersebut turut memengaruhi persepsi dunia, memicu berkurangnya rasa hormat terhadap Amerika di arena internasional. Di tengah situasi itu, pandangan tentang melemahnya Amerika memunculkan tantangan baru dari beberapa negara, tercermin dalam meningkatnya aktivitas militer dan kehadiran armada dari pihak rival. Fakta yang mencolok bagi sebagian orang adalah bahwa Amerika Serikat yang dahulu begitu dominan, kini tampak berjuang mempertahankan pengaruhnya. Perubahan ini membuat dunia mengamati Amerika dengan lebih cermat, terlebih ketika serangkaian kejadian yang dianggap syarat makna simbolik dan spiritual terus berlangsung. Berbagai perkembangan terkini memicu kegelisahan domestik, termasuk pemilihan presiden yang akan datang, serta respons dari Tiongkok, Rusia, dan kawasan Timur Tengah. Negara-negara tersebut memperhatikan potensi gejolak yang mungkin timbul di Amerika, mengingat perannya yang strategis dalam hubungan global. Namun, rangkaian peristiwa di Amerika Serikat tidak berhenti di situ. Dalam kejadian yang menghebohkan, pada 13 Juli terjadi insiden besar berupa percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump, mantan presiden sekaligus kandidat presiden. Dalam situasi kacau itu, seorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai Thomas Matthew melepaskan tembakan menggunakan senapan bergaya AR. Rekaman yang beredar memperlihatkan kepanikan setelah peristiwa tersebut, yang berlangsung ketika Trump berpidato di hadapan massa di Butler, Pennsylvania. Seorang penembak jitu Secret Service akhirnya menghentikan pelaku. Insiden ini memunculkan beragam spekulasi tentang motif serta kemungkinan makna yang lebih luas. Sementara dunia mencerna kejadian tersebut, dinamika politik lain terus berkembang. Dalam pengumuman yang mengejutkan, Joe Biden menyatakan tidak akan maju dalam pemilihan presiden mendatang, menempatkan Trump sebagai kandidat terdepan menurut sejumlah pandangan. Di tengah ketidakpastian ini, banyak orang merenungkan arah masa depan bangsa tersebut. Pada titik inilah, isu ramalan kembali mencuat. Dari perspektif eskatologi, sebagian penafsir Alkitab mulai menghubungkan perkembangan di Amerika dengan nubuatan kitab suci, menimbulkan kegelisahan di kalangan religius. Perdebatan pun menguat, sementara ada yang meragukan, ada pula yang meyakini bahwa nubuat lama mungkin mendekati penggenapan. Ramalan-ramalan itu dipahami bergantung pada berbagai variabel yang terus bergerak. Karena itu, memperhatikan perubahan-perubahan tersebut dianggap penting. Pertanyaannya kemudian, ramalan apa yang dinilai sedang tersingkap di Amerika dan mengapa hal itu memicu rasa takut yang begitu besar? Apakah terdapat sebab tertentu yang dianggap menuntut realisasinya? Tafsir tentang potensi kemerosotan Amerika dalam kerangka eskatologis menyiratkan kemungkinan konsekuensi berat pada masa depan. Walaupun pandangan ini sulit diterima oleh banyak orang, diskusi tentang hal tersebut terus berlangsung. Kita bisa membuatnya lebih terang dengan meneliti kitab suci secara teliti. Nubuat ini membawa makna besar, berdampak pada kalangan beriman maupun tidak beriman, serta pada seluruh dunia.
Lewat pendekatan eskatologis terhadap pesan-pesan profetis dalam kitab Daniel, kitab Yehezkiel, dan kitab Wahyu, kita memperoleh sudut pandang penting mengenai akhir zaman. Secara khusus, posisi Amerika Serikat dalam tafsir nubuat-nubuat itu kerap dianggap menonjol. Dalam Daniel 7, diperkenalkan gagasan tentang minggu terakhir Daniel, yang dihubungkan dengan masa-masa penutup sejarah manusia, ditandai oleh pemerintahan antikristus di bumi. Nubuat tersebut menyiratkan bahwa menjelang akhir zaman akan tampak tanda-tanda tertentu yang menunjukkan semakin dekatnya penutupan era dunia. Jika mengikuti arus berita masa kini, orang menemukan kisah tentang perang, kabar peperangan, kelaparan, serta gempa bumi. Belum lama ini, berkembang pula pembahasan yang meresahkan tentang kemungkinan melemahnya dolar Amerika. Amerika Serikat mungkin sedang melalui fase kemerosotan kekuatan yang berarti, yang berpotensi menekan pengaruh globalnya. Gambaran ini terasa semakin rumit ketika nubuat Alkitab diselami lebih mendalam. Mengapa sejumlah penafsir Alkitab memandang kemungkinan kejatuhan Amerika pada akhir zaman? Jawabannya kerap terasa menggugah. Dalam Yehezkiel 7, Daniel melukiskan kerajaan yang diperintah binatang keempat, sangat dahsyat, menakutkan dan luar biasa kuat, berbeda dari yang sebelumnya. Gambaran ini mengingatkan pada penglihatan Daniel di pasal 2, tentang simbol dengan unsur besi yang kokoh, sering dihubungkan dengan kekaisaran Romawi kuno, terkenal karena kekuatan dan kekerasannya. Gigi besi binatang melambangkan daya hancurnya, menelan dan meremukkan apapun di hadapannya. Daniel menjelaskan bahwa makhluk simbolik itu memiliki 10 tanduk, yang dimaknai sebagai 10 raja. Di tengahnya muncul tanduk kecil yang tumbuh kuat hingga mencabut 3 tanduk lain. Tanduk kecil ini digambarkan berciri manusia, dan sering ditafsirkan sebagai lambang antikristus, yang akan menyesatkan banyak orang dan menuntut penyembahan. Meski mula-mula tampak meyakinkan, akhirnya ia membawa kehancuran luas. Pada akhirnya, kejatuhannya diyakini hanya terjadi melalui kuasa Kristus. Setiap orang memahami isi hatinya sendiri. Namun saat-saat seperti ini sering dipandang sebagai ajakan untuk mendekat kepada Tuhan. Nubuat Daniel tentang binatang itu kerap dikaitkan dengan Romawi, yang runtuh berabad-abad lalu dan dalam berbagai tafsir dianggap memiliki bayangan kebangkitan simbolik. Disinilah perdebatan menjadi tajam. Banyak sarjana dan umat percaya menilai nubuat sang binatang belum sepenuhnya tergenapi di masa Romawi. Karena itu, diyakini nubuat tersebut dapat menemukan manifestasi baru pada akhir zaman seiring kemunculan antikristus. Tafsir ini menempatkan simbol 10 tanduk dan tanduk kecil sebagai representasi kekuatan pemerintahan global di masa depan. Menariknya, kerangka itu tidak memasukkan Amerika Serikat, yang bagi sebagian orang mengisyaratkan kemungkinan memudarnya pengaruh Amerika pada masa akhir. Ketika Amerika Serikat menghadapi tantangan geopolitik, nubuat sering ditafsirkan menunjuk pada pergeseran pusat kekuasaan ke Timur Tengah, kawasan yang diperkirakan syarat gejolak. Pertanyaan pun muncul, mengapa Amerika harus mengalami kemunduran menurut tafsir tertentu? Salah satu jawaban yang diajukan adalah gagasan tentang rencana ilahi yang mengembalikan fokus sejarah ke wilayah asal banyak peristiwa Alkitab, Timur Tengah. Hal itu tercermin dari Kejadian hingga Wahyu. Laporan terbaru dari kawasan tersebut menyebut pasukan pertahanan Israel mengklaim operasi udara yang menewaskan komandan Hamas di Lebanon, menambah kerumitan konflik regional. Kawasan ini memang memegang peran sentral dalam banyak narasi spiritual. Selain itu, tidak ditemukannya Amerika dalam teks profetis sering ditafsirkan sebagai tanda berkurangnya relevansi pada fase akhir. Alasan lain yang kadang dikemukakan berkaitan dengan nubuat antikristus, termasuk gambaran sistem ekonomi tunggal yang diasosiasikan dengan angka 666. Diyakini oleh sebagian kalangan bahwa tatanan finansial dunia, terutama dolar Amerika Serikat, pada akhirnya akan mengalami keruntuhan. Pandangan ini terasa semakin emosional bila mengingat bahwa Amerika Serikat sejak lama dipersepsikan sebagai negeri perlindungan yang berakar pada nilai-nilai Kristen dan dibangun di atas landasan Alkitab. Tempat Injil dahulu berkembang di lingkungan pendidikan dan Alkitab pernah dihormati di Gedung Putih.
Namun demikian, muncul perkembangan yang dinilai meresahkan. Hal tersebut mengantar kita pada pertimbangan lain mengenai kemungkinan merosotnya posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan global. Bangsa yang kita saksikan sekarang dianggap tidak lagi identik dengan cita-cita awal yang berlandaskan prinsip-prinsip Alkitab pada masa pendiriannya. Kini, negara itu dipandang oleh banyak pengamat berada dalam ketegangan dengan nilai-nilai yang dahulu menopangnya. Sementara Alkitab terasa semakin terpinggirkan di tengah kekhawatiran tentang kemunduran moral dan spiritual. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat disebut telah mengesahkan kebijakan-kebijakan yang dinilai makin menjauh dari semangat Alkitab, sekaligus memperlihatkan sikap yang dianggap kurang konsisten terhadap Israel. Sejumlah penafsir Alkitab beranggapan bahwa pergeseran moral tersebut dapat berperan besar dalam potensi penurunan Amerika. Secara historis, berdapat keyakinan bahwa ketika bangsa-bangsa menyimpang dari jalan Tuhan, konsekuensi berat kerap mengikuti. Ilustrasi yang sering diangkat adalah kisah Raja Belshazzar, yang dalam keangkuhannya menodai benda-benda suci dan menghadapi akhir hidupnya pada malam yang sama. Bila Amerika terus bergerak dalam arah kemerosotan rohani dan etika ini, sebagian orang membayangkan kemungkinan bahwa Tuhan dapat merendahkan bangsa tersebut, sebagaimana yang diyakini terjadi pada Sodom, Gomora, dan Niniwe. Sodom dan Gomora digambarkan mencapai puncak kerusakan, dipenuhi kejahatan hingga melampaui batas. Setelah Lot dan keluarganya dibimbing keluar, api disebut turun dari langit sebagai bentuk penghakiman ilahi atas dosa yang meluas. Dengan menimbang contoh-contoh itu, tidak sulit bagi sebagian orang untuk menafsirkan adanya tanda-tanda peringatan bahwa Amerika Serikat mungkin sedang melalui masa penurunan. Pertanyaan pun muncul, seberapa dekatkah dunia pada kemungkinan perubahan besar itu? Adakah langkah yang dapat mempercepat atau justru menunda jalannya peristiwa? Mari kita renungkan bersama. Memahami sifat Tuhan dipandang penting untuk menilai kedekatan kemungkinan tersebut. Dalam kitab suci, Tuhan digambarkan mampu menghukum sekaligus menunjukkan belas kasihan, bergantung pada respon suatu bangsa. Kisah Niniwe sering dijadikan rujukan. Kota itu berada di jalur kehancuran karena kejahatan, tetapi ketika Nabi Yunus menyampaikan peringatan, penduduknya bertobat. Pertobatan itu digambarkan menggerakkan Tuhan untuk memperlihatkan kemurahan dan menangguhkan hukuman. Namun ketika mereka kembali pada perilaku lama, kehancuran akhirnya terjadi juga. Dari sini diambil pelajaran bahwa sebuah bangsa berpeluang menghindari kejatuhan bila sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Doa memohon tuntunan ilahi dipandang relevan, terlebih menjelang momen-momen penting yang membentuk arah masa depan. Bagi umat Kristen, tetap tinggal dalam perlindungan Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa dengan tekun dianggap sangat krusial. Kewaspadaan terhadap ajaran yang menyesatkan, pengijian segala sesuatu berdasarkan kebenaran, serta komitmen pada yang baik menjadi penekanan utama. Dalam masa penuh tantangan ini, mengenal kebenaran dinilai amat penting, sebab kitab suci menegaskan bahwa kebenaran membawa kemerdekaan. Marilah menapaki jalan doa dan kewaspadaan dengan keyakinan bahwa kehendak Tuhan akan dinyatakan pada waktunya. Seperti teladan orang-orang Berea, kita diajak bersemangat meneliti kitab suci setiap hari dan memelihara kedekatan dengan Kristus. Ketika kemurtadan terasa meningkat, janganlah dikuasai rasa takut. Sebaliknya, kuatkan diri melalui pemahaman mendalam akan firman Tuhan. Kemurtadan memang digambarkan sebagai salah satu tanda akhir zaman. Kitab suci mengingatkan tentang kemungkinan merosotnya moralitas, memudarnya kasih kepada Tuhan, serta meningkatnya kedurhakaan yang membuat kasih banyak orang menjadi dingin. Tragisnya, firman pun dapat disalahgunakan demi menyesuaikan keinginan manusia. Karena itu, sikap waspada tetap diperlukan. Satu Timotius 4 ayat 1 memperingatkan bahwa pada masa-masa terakhir, sebagian orang akan berpaling dari iman dan mengikuti ajaran yang menyesatkan. Namun, orang percaya diajak untuk tetap teguh dalam iman, apapun situasi yang dihadapi. Pesan nubuat bukan dimaksudkan menebar ketakutan, melainkan menjadi panggilan menuju kebangunan rohani, doa, dan kesetiaan pada Injil.
Inilah waktunya datang kepada Tuhan dengan doa yang tulus. Marilah menyatukan hati, memohon pertolongannya bagi bangsa dan kehidupan kita. Bapa yang penuh kasih dan Raja Kegoliaan, kami bersyukur atas rahmat dan kebaikan-Mu yang tiada henti. Kami berterima kasih atas penjagaan-Mu hingga hari ini, dan kami memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami memohon pengampunan atas segala kesalahan kami, sebagaimana kami pun mengampuni sesama. Limpahkanlah hikmat, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi setiap tantangan. Anugerahkanlah kemampuan untuk berjalan dalam kebenaran dengan setia. Pada akhirnya, kami berdoa agar kehendak-Mu dinyatakan atas bangsa kami. Amin.